Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemrograman basis data ingin mempresentasikan hasil final project kami dari PPD 4 yang berjudul Pengolahan Data Medis dan Rumah Sakit. Oke, sebentar saya screen dulu untuk baik, sudah muncul. Oke, lanjut. Nah, di sini kita menamakan database-nya RS Cager atau Rumah Sakit Kesehatan. Nah, sebelum masuk ke materi yang lain, kita di sini membuat tabel 5 dengan 5 isi. Nah, dengan one to many to many. Ada apa aja tabelnya? Berikut adalah tabelnya adalah tabel dokter, tabel kunjungan, tabel obat, tabel pasien, tabel resep. Nah, itu adalah 5 tabel basic pertama untuk basis datanya, untuk database-nya. Nah, oke. Di sini kita masuk ke materi sebentar. Saya screen lagi. Nah, saya screen. Oke. Nah, di sini ini adalah laporannya. Dosen pengampu kami adalah Pak Kusnawi Eskom, MH. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ferdi Pawas dan ada rekan-rekan saya 3 orang lagi. Nah, setelah membuat database tadi, yaitu RS Cager dan 5 tabel dan 5 isinya, nah kita akan lanjut ke materi yang bernama function. Nah, function yang tanpa parameter dulu. Function tanpa parameter untuk melihat total pasien. Nah, setelah membuat function tanpa parameter, itu mengeksekusinya. Function itu berfungsi atau tidak, dan mengeksekusinya yaitu terdapat total pasien ada 5. Oke. Setelah itu ada function dengan 2 parameter. Nah, function 2 parameter ini untuk melihat diagnosa, yaitu isinya ada ID pasien, ID dokter. Nah, berikut adalah eksekusinya. Eksekusi function yaitu get get diagnosa 1:1 yaitu 0. Oke. Terus menampilkan daftar function. Nah, setelah masukkan function tanpa parameter dan function 2 parameter, yaitu kita harus menampilkan apakah benar-benar masuk function-nya. Nah, setelah dibuat, yaitu sudah menampilkan daftar function-nya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu prosedur. Nah, prosedur itu ada 2. Yang pertama ada prosedur tanpa parameter. Nah, beda sama yang function itu. Nah, prosedur di sini kita melihat yang prosedur tanpa parameter ini melihat daftar pasien. Nah, melihat daftar pasien ada apa saja sih? Yuk kita lihat untuk mengeksekusi prosedurnya, yaitu call daftar pasien. Nah, berikut ada 5 pasien. Oke, selanjutnya yaitu prosedur dengan 2 parameter. Nah, 2 parameter. Sini adalah untuk prosedurnya untuk mengupdate alamat pasien. Oke.
Selanjutnya kita eksekusi. Nah, eksekusi untuk prosedur prosedur dua parameternya, yaitu dengan update alamat pasien, tinggal masukin ID-nya berapa dan eh, alamatnya di mana. Oke. Nah, oh iya, ternyata ada 3 guys prosedurnya, yaitu satu lagi prosedur dengan control flow. Nah, control flow ini untuk cek umur pasien. Nah, oke, cek umur pasien. Oke, bagaimana umur pasien misalkan 18 tahun ke atas itu udah disebut dewasa, 18 ke bawah itu belum dewasa. Oke, kita lihat eksekusinya seperti ini. Eksekusi prosedurnya cek umur pasien, ID 1. Dengan ID 1 yaitu kategori dewasa karena sudah umur 18 lebih, 18 tahun lebih. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menampilkan daftar prosedur. Apakah benar 3 prosedur tadi masuk ke database kita? Ternyata benar. Prosedur itu setelah masuk ke database kita. Oke. Selanjutnya yaitu ada trigger. Trigger ada before insert, ada before update, ada before delete, ada after insert, after update, after delete. Ini untuk yang pertama yaitu trigger before insert. Nah, di sini untuk before insert-nya untuk pasien. Untuk selanjutnya yaitu before update. Nah, before update-nya adalah untuk update pasien juga. Oke, update pasien karena kita itu lebih mudah yaitu pasien karena kita buat edit-editnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu trigger before delete, delete pasien. Oke, selanjutnya yaitu ada after insert. After insert pasien, nanti setelah after ada apa aja sih? Ini after the update pasien. Nah, untuk update pasien, oke, triggernya. Ya, yang keenam ada after delete. After delete untuk pasien. Oke. Nah, eksekusi untuk trigger insert. Nah, yaitu kita masukkan pasien dengan nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, masukkan tuh namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Oke, setelah masuk, sudah dimasukkan datanya. Nah, yaitu eksekusi trigger update. Oke. Nah, eksekusi trigger update. Nah, di sini adalah untuk mengupdate sebuah nama dari pasien. Nah, pasien dengan ID 1. Nah, untuk eksekusi trigger delete, yaitu untuk menghapus pasien yang ber-ID 1. Selanjutnya yaitu adalah menampilkan. Biasa setelah eksekusi semuanya, datanya sudah tuh, kita tampilkan daftar triggernya. Apakah tadi benar-benar masuk triggernya? Oh tidak. Oke, kita tampilkan ternyata eh, daftar insert-nya sudah masuk. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ada materi indeks, materi indeks. Nah, materi indeks ini pertama kita membuat tabel baru, yaitu tabel baru berupa indeks tabel. Nah, di mana itu ada ID. Nah, kolom pertama, kolom kedua, nah itu untuk membuat tabel baru indeksnya. Untuk yang kedua yaitu membuat create index. Indeksnya yaitu indeks dokter. Nah, dokter dan dokter spesialis. Nah, jadi create index yang di sini adalah untuk
masukkan nama dokter dan spesialisnya apa sih dokter tersebut. Selanjutnya yaitu membuat alter tabel. Alter tabel sini untuk pasien, menambahkan, eee, nama pasien dan alamat pasien. Oke. Setelah semua dieksekusi atau membuat tabel, nah kita menampilkan tabel daftar indeks dulu. Apakah tadi tabelnya benar-benar sudah masuk atau belum? Kita kita lihat, ternyata sudah tampil, daftar indeks tabel. Oke. Ya, selanjutnya yaitu daftar indeks dokter. Nah, tadi kan udah kita eksekusi tuh yang dokter. Nah, kita lihat ternyata sudah ada, eee, daftar indeks dokternya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tampilkan daftar indeks pasien. Nah, itu tadi, pasien kita menampilkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada view. Nah, view di sini adalah untuk melihat. Kita, akan melihat yang pertama ada horizontal view. Nah, horizontal view itu kita melihat dengan cara horizontal ya. Jadi ada ID pasien, ada nama, ada alamat, itu dari pasien, oke, dari tabel pasien. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada vertical view. Nah, vertical view ini untuk melihat nama dokter dan spesialisnya. Dan selanjutnya itu ada view insert view. Nah, view insert view di sini adalah untuk, melihat, eee, ID kunjungan, ID pasien, dan diagnosanya dari tabel kunjungan dan, mmm, dari tabel inner view, oke. Selanjutnya yaitu eksekusi. Eksekusi yang tadi horizontal view, eksekusi perintah insert menggunakan view. Oke, untuk eksekusi jadi, eee, memasukkan ID pasien, nama, dan alamatnya. Oke, untuk selanjutnya eksekusi perintah update-nya menggunakan view. Update, vertical view, set spesialis. Nah, jadi dokternya, nama dokter, terus spesialisnya apa. Selanjutnya itu setelah dieksekusi semua, setelah itu kita menampilkan daftar view-nya. Nah, ada view apa aja sih? Ternyata ada view horizontal view, inner view, outer view, vertical view. Itu ada 4 ternyata. Oke, setelah itu masuk ke database security. Database security membuat, 3 user baru dulu untuk database security-nya, itu ada user pertama, user kedua, user ketiga. Nah, setelah membuat user baru, kita membuat role-nya. Role-nya mau apa aja sih, ya user itu. Nah, untuk role-nya ada finance satu, human dev satu, warehouse satu. Oke, jadi nanti 3 user tadi dengan masing-masing role-nya. Oke, untuk, selanjutnya yaitu menambahkan privilege kepada user satu. Nah, user satu ini kita privilege-kan yaitu untuk, eee, un privilege kepada user satu. Intinya kita menambahkan privilege kepada user satu. Nah, untuk melihat pasien saja, untuk, menambahkan privilege kepada user satu untuk pasien saja, melihat pasien, tabel pasien. Nah, untuk yang kedua, user kedua itu menambahkan privilege kepada user kedua, yaitu lihat vertical view. Vertical view. Nah, untuk yang ketiga adalah menambahkan privilege kepada role finance. Nah, role finance ini bisa user ketiga ini, aduh, sorry sorry, sebentar. Untuk, yang ketiga itu ada role finance. Nah, itu user ketiga itu bisa
mengupdate alamat pasien. Nah, jadi privilege itu user ketiga untuk mengupdate alamat pasien. Nah, berikut adalah eksekusi user pertama, itu, eee, masuk dulu ke itunya, user pertama, terus password-nya dimasukkan, oke, terus kita lihat user pertama tadi privilege-nya apa? Melihat tabel pasien. Oke, melihat tabel pasien. Nah, kita lihat tabel pasiennya. Muncullah tabel pasiennya. Oke, baik. Untuk yang eksekusi user kedua, itu seperti biasa masuk dulu ke user kedua, terus password. Nah, kita lihat itu vertical view-nya ada nama dokter dan spesialis siapa gitu. Jadi untuk yang kedua, user kedua ini privilege-nya adalah melihat nama dokter dan spesialis siapa. Dan untuk yang ketiga yaitu ada, yang user ketiga kita masuki dulu ke user 3 terus password. Nah, di sini user ketiga kita kasih privilege untuk mengupdate alamat pasien. Jadi user user ketiga bisa mengupdate alamat pasien, gitu. Nah, di sini kita update, bakal update alamat pasien ID kedua dengan alamat Jalan Neo, gitu. Setelah selesai, sudah masuk ke database-nya. Oke, berikut adalah database-nya, kita lihat semuanya. Oke, di sini tuh sudah ada dokter, indeks tabel, kunjungan, log, obat, pasien, resep, view, ada function juga, ada prosedur. Semua ini adalah hasil tadi kita eksekusi. Oke, setelah itu sebentar saya ganti share screen lagi. Oke, setelah kita eksekusi, eee, kelompok kami cukup, eee, cukupan cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk melihat, database-nya, ya, kami menyediakan link GitHub-nya, ada GitHub-nya, dan link YouTube-nya nanti kami menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.